naik gunung kembar. Agung, Nurwandi sama Nur Cahaya. Ada Sompral menyepelekan sesuatu gitu. Segini doang. Angin tiba-tiba gede mas. Ngelihat sesuatu di balik pohon bayangan hitam. Setan ngapain lu di situ? Omongan lu dijaga. Gue bilang ngecamp di pos 3. Angker pak. Dia ngeliatin dari atas pohon. Wah gitu. Atas pohon warna putih. Berat euy. Kita muter-muter, dia yang ngikutin. Kagetan. Kayak Balik lagi bersama kita sahabat ABK. Kali ini kita ada kedatangan narasumber juga. Katanya dia itu pernah tersesat di gunung, diputer-puterin di sana sampai ada hal-hal yang unik lainnya. Kalian penasaran kan? Penasaran? Kita tunggu aja setelah pesan-pesan berikut ini. Ya, balik lagi sekarang setelah kita nonton pesan-pesan tadi. Nah, ini salah satu narasumber yang ngirim email ke ABK. Nah, langsung aja kali ya biar nggak usah bertele-tele, biar nggak usah kelamaan. Kalian penasaran juga kan? Langsung kita tanya aja. Dengan siapa? nama gue Agung. Oke. Gimana ceritanya itu bisa kejadian gitu? Jadi gini bang. Jadi gue ini nama gue Agung. Gue itu emang anaknya gunung banget. Anaknya gunung banget. Oke. Dari jaket gue udah kelihatan banget kan gunung banget. Parah sih. Terus, nah saat itu gue lagi naik Gunung Kembar bang. Gunung Kembar. Oke. Maksudnya Gunung Kembar ini salah satu gunung yang kembar di Indonesia. Oke, banyak sih emang sih. Salah satunya. Betul. Nah, gue naik itu sekitaran bulan September tahun kapan? Tahunnya gue lupa karena gue tuh udah 30 lebih naik gunung. 30 gunung. Oke. Melewati lembah. Ninja Hattori berarti ya. Oke. Siap, lanjut. Ini pendakian gue yang ke 24. Wah, banyak juga 24. Oke. Karena gue udah naik 30 kan. Nah, ini yang ke 24. Oke, siap. Jadi sekitar gue lupa tahunnya 2017 mungkin. 2017. Ya. 2017 ya. Jadi tahun 2017 itu gue naik bertiga sama temen gue. Korek boleh ya? Oh ini juga megangin mulu dari tadi ya. Enggak lah. Oh boleh. Biar lebih santai aja. Soalnya kalau lagi cerita gini jadi gugup gitu. Gugup mas. Jadi saya sambil bakar juga dah. Nah, gue naik bertiga. Iya. Agung, Nurwandi sama Nur Cahaya. Kayak kenal Nur Cahaya ini. Oke. Lanjut. Nah, kita tuh emang udah siap-siap ini buat naik ke gunung ini. Karena gue udah anaknya kan gue udah biasa banget naik gunung nih kebetulan. Oke. Jadi kalau gue tuh emang cuek aja lah. Iya kayak easy lah gitu kan. Nah, dulu Bapak sering naik gunung kok tampilannya begini ya? Emang nggak gerah ya? Gini mas. Oh, gimana tuh? Ini ilmu yang harus gue kasih tau sama anak-anak muda zaman sekarang. Tapi jenggotnya benerin dulu. Ini sebenarnya bukan jenggot. Bukan jenggot, itu korek. Panjang gitu ya. Gila. Ilmu yang harus dibagi. Nah, di gunung tuh dingin banget. Gue kasih tahu bisa 5 derajat. 5 derajat. Kalau malam. Dingin banget kalau malam. Kalau siangnya? Kalau siang normal. Berapa tuh normal?
25 lah. 25. 25. Panas kayak Jakarta ya. Jakarta 30 mas. Iya sih. Nah, gue kasih tahu kan sama lo. Jadi kenapa gue jaket gue kayak gini? Karena jadi gue membiasakan diri buat pakai jaket ini. Pakai jaket itu. Iya. Oke. Ini sebenarnya adem kok. Adem. Adem. Kenapa bisa adem tuh? Mahal. Oke. Mahal, Mas. Siap. Nah, udahlah gue naik nih bertiga. Prepare itu gue tuh karena orang Jakarta kebetulan. Oke, orang Jakarta. Jadi ke sana tuh gue bawa kereta. Sombong amat. Bawa kereta. Naik kereta mas. Oh, naik kereta. Naik kereta ke daerah sana. Lanjut naik bis. Oke. Nah, saat itu kita tuh emang mau niatnya tuh liburan selama 5 hari lah. 5 hari. 5 hari. Lama juga liburnya. Lumayan. Libur panjang mas. Oke, siap. Udah lah libur 5 hari. Berangkatlah nih. Sampailah di kaki gunung itu. Kaki gunung. Biasalah ya kan. Apa pendaftaran, pos, kita beli makan, minum segala macem. Nah, jadi temen gue si Nurwandi ini emang menurutnya rada sompral. Ngomong kasar itu maksudnya sembarangan. Asal jeplak. Dari kereta aja dia udah ngomong, kereta panas banget sih. Gitu. Padahal emang kebetulan AC-nya mati mas. AC-nya mati. Udah kejanggalan tuh. AC-nya mati kan. Kejanggalan juga itu ya. Dia nggak mandi juga jangan. Bisa jadi. Oke, kita naik, udah pendaftaran segala macam, naik nih bertiga, set. Nah ternyata si Nurwandi ini pakai sendal doang mas. Pakai sendal, naik gunung pakai sendal. Pakai sendal mas. Sendal apa? Itu dia bang. Ini emang nih bocah rada-rada dia menyepelekan sesuatu gitu kan. Oke. Jadi gue bilang ini gunung beneran, bukan gunung buat anak-anak ini. Anak-anak pemula nggak main. Oke. Nah, pakai sendal apa? Swallow. Sendal swallow. Ke gunung pakai sendal swallow. Swallow bang. Wah. Oke. Dari situ gue udah gedek banget sebenarnya. Ini orang mau naik gunung apa mau ke Indomaret sih? Udahlah. Oke, gue bilang. Karena kebetulan gue bawa satu sendal gunung juga. Satu. Sebelah doang berarti? Sepasang bang. Oh sepasang bang. Oke. Gue pakai sepatu. Gue emang prepare bawa sendal gunung gue. Oke. Satu pasang. Oke, sepasang. Gue kasih lah ke dia. Kita lanjut naik nih. Nah, sialnya itu kita itu di gunung sampai di kaki gunung tuh memang udah jam 3 sore. Jam 3 sore di kaki gunung. Jam 3 sore. Oke. Kita tuh jadi kalau mau idealnya camping, maksudnya tidur itu di pos 4. Pos 4. Pos 4. Nah, sementara dari bawah ke pos 4 itu bisa makan waktu 5 jam. Wow, oke. Normal sih segitu emang kalau normal kan? Bener. Nah, kita nyampe ke sana itu kan udah sore, udah mau maghrib. Sore. Baru naik banget itu jam 6. Jam 6 sore maghrib sore. Tuh. Udah gelap. Udah gelap. Jalan memaksakan diri lah, ya udahlah gas aja lah, padahal bisa besokan harusnya. Cuman kita paksain karena temen gua ini kata udahlah naik gunung gampang, ya udah kita paksain. Si Nurwandi itu maksa. Nurwandi maksa mas. Udahlah ya gua mah yain aja karena gua ini pendakian gua yang ke 24 tadi kan. Iya. Udah nyantai gitu. Walaupun gua udah warningin ya. Oke, kita jalan. Nah, kondisinya tuh lagi hujan. Karena di September kan. Bener-bener itu hujan. Ya, September rain. Rain dulu.
Kalau sebenarnya gue sih sensitif kalau ada kata-kata hujan itu kayak Kenapa tuh mas? sisanya itu apa meninggalkan kenangan gitu. Siap mas. Jadi sedih sebenarnya. Cuman kayak kita lanjut aja. Mohon maaf mas, karena mas orang Jawa ya. Saya manggil mas aja nggak apa-apa kan? Oh boleh nggak apa-apa. Daripada bang kayaknya nggak cocok gitu. Nggak cocok ya. Sorry ya. Nggak apa-apa. Sorry. Aman. Nah, jalan kita tuh jam 6 kan mas. Petir ada petir mas. Itu nggak tahu kenapa cuaca lagi kacau banget dan memang salahnya kita juga. Sama kalau hujan tuh lebih baik di rumah aja ya. Betul. Hashtag di rumah aja. Nggak usah kita main ke alam. Betul. Karena alam sangat mengerikan kalau hujan. Sangat mengerikan. Maksudnya tanahnya licin lah, belum Benar. apa nanti ada badai, pohon jatuh segala macam. Kabut segala macam. Naik nih sampai kebetulan kita cepet nyampe pos 1 tuh jam 7:30 mas. Oke. 7:30 sampai pos 1. Dari situ istirahat Dulu ya. Nah si Nurwandi ini sotoy. Gimana tuh sotonya? Ini pos 1 nih. Ya elah segini doang. Wah, nantangin ya. Gue Oke. bilang jangan ngomong kayak gitu. Santai aja, jangan kayak gitu. Padahal baru pos 1 tuh. Baru pos 1. Saya sambil minum ya mas. Boleh. Dinantangin kayak gitu terus angin tiba-tiba gede mas. Gede kayak langsung gitu. Tiba-tiba tuh. Tiba-tiba banget. Semacam angin puting beliung. Astagfirullahaladzim, kamu ini berdosa banget. Puting beliung. Angin ribut. Angin ribut. Kan di gunung alam luas. Banyak pohon yang pasti anginnya lebih gede. Padahal si Nurwandi ini dia tuh karena baru jadi kita posisiin dia di tengah. Oke. Nah si Nur Cahya nih karena dia emang pendiam dan udah ada pengalaman juga, gua taruh di belakang. Oh sweeper. Jadi gua yang mimpin jalan. Kebetulan kayak gitu. Sweeper jangan mencuri. Jangan mencuri orang. Ya oke. Udah gitu, udahlah jalan, kita lagi dari pos 1 jalan lagi. Sepanjang jalan mau ke pos 2. Oke. Ada monyet mas. Ada monyet. Itu malam padahal ya. Malam. Harusnya monyet pada tidur. Iya sih ya. Kebetulan malam. Nah, dia monyet itu banyak mas. Segerombolan itu ya. Segerombolan. Oke. Kayak Teman kita. udah gitu. Kadang kan ada kan orang yang kayak wah Kayak monyet ya. Iya. Ada banyak. tapi bukan itu kan. Bukan. Ini beneran monyet. Oke. Beneran monyet itu teriak-teriak kayak wow. Nggak tahu kenapa heboh. Kayak ada sesuatu yang ngejar dia mas. Jadi monyet ini kayak banyak kayak lari gitu kayak kenceng. Ngelewatin kita gitu, ngelewatin musuh. Belantungan gitu kan, ngelewatin dia. Wah, aneh dong. Itu dimana aneh tuh mas. Itu posisi jam 7:30 malam ya. 7:30 udah hampir 7:30. Mau ke pos 2 kan. Mau ke pos 2. Iya mungkin pas kita ngeliatnya itu jam 8-an kali. Oh jam 8-an ya. Iya kita udah jalan setengah jam. Kejadian itu kejadian pertama. Kejadian pertama itu oke. Lanjut lagi. Ini udah mau deket pos 2. Tiba-tiba si Nurwandi ngelihat sesuatu di balik pohon. Ngeliat apaan tuh? Gue juga gak tahu. Kata dia bayangan hitam. Tapi yang ngeliat dia doang. Yang ngeliat dia doang. Si Nur Cahya nggak ngeliat. Nur Cahya diem mas anaknya. Dia nggak ngeliat sama sekali katanya. Jadi Nurwandi yang ngeliat. Pas dia nengok, hilang langsung mas. Hilang. Nurwandinya hilang. Bukan. Bayangan. Bayangan hilang. Nurwandi masih ada. Oke. Dia teriak mas. Setan ngapain lu di situ? Wah. Tantangan itu tuh sebenarnya. Itu mas. Saya kan kaget ya. Kayak ngeliat apaan lu? Ternyata ngeliat yang tadi. Itu yang hitam itu. Kaget dong saya dong. Iya. Omongan lu dijaga. Gue bilang gitu. Kata dia,
Alah gitu doang dia. Aduh, Emang sompral. saya sompral banget. Iya. Oke. Sampailah pos 2 lah kira-kira. Pos 2, oke. Jadi kita mau ngecamp di pos 4 kan. Itu masih ada perjalanan kira-kira 2 jam lagi. 2 jam, oke. Nah, yang gue mau kasih tahu dulu nih. Kata orang situ, jangan sampai ngecamp di pos 3. Di pos 3 nggak boleh Jangan ngecamp. sampai. Oke. Kenapa tuh katanya? Angker, Pak. Angker, Mas. Oke. Iya. Nggak tahu kenapa angkernya katanya udah jadi urban legend di situ. Jangan sampai ngecamp di pos 3. Oke. Lanjut jalan nih. Lanjut jalan. Di tengah perjalanan mau ke pos 3, baru 15 menit dari pos 2, ada monyet lagi, Pak. Ada monyet yang tadi. Monyet lagi Mas, satu. Tapi satu doang. Gede, tapi gede. Gede. Kayak putih warnanya. Oh, kayak Hanoman gitu ya. Kayak Hanuman, cuma nggak segede orang. Mungkin albino, bagaimana kita nggak tahu. Iya. Itu dia ngeliatin dari atas pohon. Oh, kayak mantau gitu ya. Mantau. Dia mantau. Diketawain kita, Kak. Diketawain. Gimana? Wah, gitu. Wah, gitu. Oh, serem juga ya. Kenapa nih? Ada apa nih kan? Ada apa nih? Posisi malam-malam udah mau nyampe pos 3 sekitar jam 9-an berarti itu ya. Iya. Ada monyet malam-malam di atas pohon warna putih satu doang. Satu doang. Ketawa begitu. Wah, itu serem banget sih. Dan katanya pos 3 itu angker. Nggak boleh ngecamp. Iya. Otomatis kita paksain jalan. Nah, si Nurwandi pas ngeliat kayak gitu, dibales ketawanya. Gimana? Digituin lagi. Parah. Digituin lagi. Terus dibalas lagi sama si monyetnya. Monyetnya langsung kayak gini dia. Langsung gini, gitu doang. Nunjuk ke Nurwandi. Oh, semacam kayak udah ditandain gitu ya. Gua nggak tahu. Iya. Itu gue udah dari yang gue pendakian ke 24 ini harusnya normal, karena dia, gue ikutan merinding. Wah, iya sih. Gue ikutan heran kayak ini apa gitu, kenapa kok bisa kayak gini gitu. Nah, jalan lagi nih 10 menit, hawanya tuh aneh. Kenapa? Dibilang panas nggak panas, dibilang dingin nggak dingin. Oh, netral dong. Itu nggak aneh, Mas? Gimana jelasinnya ya? Nggak tahu nih, mungkin gangguan dari penunggu situ juga tuh gimana? Iya. Nggak tahu. Itu kayak gitu. Dibilang mencekam, nggak mencekam. Dibilang nggak mencekam. Oke, ya kebayang. Itu kayak suasana lu tuh bingung kayak. Itu suasana nggak nyaman rasanya. Nggak nyaman, iya kan? Nah, anehnya lagi, itu padahal gue mau nyampe ke pos 3 tuh intinya mungkin sekitar 30 menit lagi lah. 30 menit lagi. Nur Cahaya ngomong, yang si pendiam tadi, dia ngomong, berat euy. Gila. Kenapa tuh? Gua kalau bayangin sampai sekarang gue masih merinding. Maksudnya gini loh, ini orang yang emang kuat, yang emang udah lumayan naik gunung juga walaupun nggak sebanyak gua. Dia ngomong kayak gitu. Berat tuh. Karena bawaannya berat kali, banyak. Nah, kebetulan dia bawa air emang. Dia bawa ini galon yang segini tuh. Nah, oke. Tapi ini beratnya beda, Mas. Oh, beda. Dibilang beratnya, gue bilang kan, yaudah sini tasnya gantian, gue aja yang bawa. Bukan berat itu. Berat beda lah pokoknya katanya. Oke. Di saat itu dia ngomong kayak gitu.
gue cuma kayak, aduh, apa lagi? Nggak beres ini ya. Gitu. Apa lagi? Ya udah akhirnya kita mutusin istirahat sebentar. Di Istirahat sebentar. pos 3? Belum. Belum, masih di perjalanan Karena menuju pos itu 3. udah berat. Oke. Perjalanan berat banget. Dan posisi licin juga kan. Akhirnya kita ngerokok dulu sebatang gitu kan. Barisan. Kita istirahat sebentar buat satu batang gitu. Satu batang sendiri, bukan satu batang bagi-bagi ya. Oke. Mungkin maksudnya joinan kali ya. Nggak ada warung kan? Nggak ada warung. Cuma kita kan udah prepare. Iya sih. Udah satu batang sendiri, set. Pas lagi setengah batang mas, ada yang niup kuping saya. Wah. Kuping gua ditiup. Kayak di sini angin. Apa tuh kan? Kayak gitu dong. Nggak ada apa-apa tuh bang. Nggak ada apa-apa tuh mas. Nah si Nurwandi bilang, udah ayo, lama lu pada jalan nih. Kalau nggak gue jalan sendiri aja. Wah. Padahal dia masih pemula tuh, belum pernah naik gunung. Belagu. Wah. Belagu. Anaknya masih muda juga. Belagu. Belum tahu kerasnya dunia mas. Nah, jadi buat teman-teman itu, ini pelajaran juga ya buat kalian. Kalau jadi orang tuh jangan sompral. Ada pepatah bilang, di mana langit dijunjung, disitulah bumi dipijak. Artinya apa? Dimanapun kalian berada, kalian harus tahu tata krama dan adab. Hormatilah lingkungan yang ada, karena kalian tuh nggak sendiri. Iya. Karena kan bertiga kan. Iya betul, setuju. Karena kan bertiga dia. Oke. Rame ya mas. Rame ya? Monyet tadi kan. Oh iya, sama monyet. Ya, itu aja sih ya. Oke, lanjut. Akhirnya kita putusin buat, yaudah jalan lagi. Kita paksain jalan lagi. Nah jadi gini mas. Sebelum nyampe pos 3 itu ada percabangan antara menuju jalan ke kiri yang pinggir jurang sama yang kanan yang nebas hutan. Ada kayak pertigaan gitu ya. Pertigaan apa bercabang nih? Jadi kayak ini terus harus begini. Oke. Pilih jalan. Oke. Terus lu milih jalan yang lurus. Enggak. Oh itu harus. Itu harus kan? Harusnya kita ketemu itu. Oh, harusnya ketemu jalan yang bercabang itu. Harusnya, karena gue kebetulan udah pernah naik sekali walaupun gak nyampe puncak. Harusnya kita ketemu itu. Sebentar lagi lah, 10 menit lagi kita harusnya ketemu. Lah, pas ketemu jalan yang itu, jadi dua-duanya ketutup sama batang pohon jatuh. Jalannya tutup sama batang pohon jatuh. Iya. Wah, berarti pohonnya gede banget. Gede banget. Gua nggak tahu, gua bingung harus kayak gimana. Lah, kok tiba-tiba ada jalan lagi satu. Jadi 3 dong jalannya. Iya. Harusnya kan 2 kan? 2. Ini gue bingung. Nah, harusnya kan ini gini. Ini ketutup nih. Dek gitu. Kebetulan banget pas banget gitu. Gue juga nggak tahu kenapa. Kebetulan banget pas banget. Lah, di sini muncul lagi. Enggak, maksudnya bukan tiba-tiba muncul, kayak ada jalan ke sini. Oh. Yang seharusnya ini nggak ada. Yang seharusnya ini nggak ada. Gue berhenti dulu dong. Oke. Kayak ini bener nggak sih jalannya gitu kan? Gue ingat lagi. Mau ngeliat maps juga nggak ada sinyal nggak kan? ada sinyal. Kemudian gue juga nggak bawa yang alat-alat gunung itu enggak, karena gue pikir gunung santai gitu. Iya, Maksudnya nggak menurut gue. Benar. Ya akhirnya mau nggak mau kita lewat yang tadi. Lewat yang jalan yang baru tiba-tiba ada itu. Tiba-tiba ada. Iya. Masuk tuh. Di situ jalannya ternyata kecil. Ya memang kecil ya. Terus kita harus masih nebasin apa namanya, pohon-pohon gitu biar bisa lewat. Lah, di depan ketemu percabangan lagi. Iya. Ada 10
10 percabangan. Wah, gila. Bingung. Bingung banget. Terus gimana tuh? Cap cip cup. Apa hitungan apa? Nah, karena di 10 kan. Iya. Jadi kayak wah, banyak tuh. Mm. Gue berhenti lagi dong. Gue berhenti lagi. Ini di mana gitu kan? Ini di mana nih? Gue nggak tahu nih. Si Nurwandi kesel. Lu tahu jalan gak sih? Kalau nggak tahu udah gue aja yang mimpin. Wah, sompral banget itu. Sompral banget iya, berarti ya. Oke. Akhirnya dia maju sendiri. Mimpin. Mau nggak mau gue ikutin. Oke. Gue nggak tahu dia pilih cabang yang mana. Maksud gue mau ngerekam dulu, mau ngerekam dalam memori gue gitu. Ini tuh yang mana biar gue nandain sesuatu. Kalau Iya, misal kita nyasar. Iya dong. Iya. Dia yang mimpin, dia langsung jalan gitu kan. Ya mau nggak mau kita berdua kejar. Iya betul. Gue cuman kayak aduh, udah kita ikutin aja dah. Dia udah gue aja yang nuntun jalan. Itu yang harusnya kita 10 menit lagi sampai. Kita muter-muter selama 2 jam. Buset, di jalan bercabang itu tuh. Di jalan bercabang itu. Kita lewat sini, balik lagi ke situ. Oh, Lewat lagi. balik ke situ lagi. Ya Pak, kita awalnya nggak tahu kalau kita muter-muter doang. Akhirnya tuh pas putaran ke-6, kayak gua jatuhin sesuatu. Gue inget banget gue jatuhin waktu itu korek. Sorry banget buat pencinta gunung, bukan gue mau nyampah. Gue mau ninggalin sesuatu, maksudnya karena gini gue udah nyasar gitu kan. Gue berpikiran, kok ini muter-muter doang, akhirnya gue tinggalin korek satu. Oke. Berarti itu lu sengaja jatuhin korek itu ya? Sengaja, bukan karena gue pengen tahu ini gue muter doang apa enggak gitu. Terus ternyata 5 menit jalan, 5 menit 10 menit, di situ lagi nemu korek itu lagi. nemu korek itu lagi. Koreknya gue bawa. Nih buktinya gue simpen. Iya. Tinggal segini isinya tuh. Karena kalau di gunung gue nggak mau gue pakai korek ini biar enak bakarnya segala macam. Oke. Ketemu lagi. Itu gue kayak anjir. Aduh gila banget. Karena dari nemu korek, akhirnya gue putusin buat muter balik. Gue muter balik ke percabangan yang 3 tadi. Kebetulan gue tahu jalannya karena gede kan. Iya. Maksudnya lebih dari yang cabang 10 ini. Iya. Nurwandi, udah lu diem aja nurut gue. Gak usah belagu, gue aja yang mimpin jalan. Oke. Gue bilang kayak gitu. Kita balik lagi ke yang tadi jalan tadi. Dari percabang ke percabangan yang 3 tadi, yang 2 itu. Pas nyampe dekat situ, pohonnya hilang 1. Batang pohon yang jatuh hilang 1. Iya.